Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifalukum jami'an? La'alakum siha wa afiyah daiman. Tayyib, ma'akum Abdurrahman min fasli bathani al-jami'ah al-islamiyah hukumiyah bijember. Mubasyaratan fadilatul ustad al-mukarram Asif Maulana Musyarrafa limadha tarjamah fawriyah. Wal'an ana tahta maudu kaifa nus'id li syahrillah, yakni bagaimana kita mempersiapkan menyambut bulannya Allah, yakni bulan Ramadan. Mubasyaratan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شهر رمضان ربيع القرآن. ماذا نقصد بالصيام الهادف؟ بعض الناس يصومون فقط لأنه واجب عليهم، وشيئا فشيئا حتى هذا الوجوب يختفي من أذهانهم ومن قلوبهم، ويتحول إلى نوع من العمل دون الالتفات إلى الآثار والثمار. لذلك فإن توجه القلب إلى أهداف الصيام قد يكون عاملا مهما جدا في تفعيل دور الصيام في حياتنا المعنوية. Nah, jadi dari video tadi bahwasanya Syahrul Ramadan adalah termasuk Rabiul Quran. Apa itu Syahrul Ramadan? Yakni musim semi Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya penuh hikmah seperti adanya nuzulul Quran, adanya Lailatul Qadar, dan banyak yang lainnya. Kemudian mada maksud bisiyam al-hadif? Apa yang dimaksud dengan puasa yang disengaja? Beberapa orang berpendapat bahwasanya ada sebagian orang ialah hanya berpuasa untuk kewajiban saja, tidak lillahi ta'ala. Kemudian lambat laun hingga semacam pekerjaan saja. Jadi mereka hanya menganggap puasa ialah hanya pekerjaan saja. Oleh karena itu, mengarahkan terhadap hati kita, apa tujuan dari puasa dapat menjadikan faktor yang sangat penting dalam mengaktifkan peran puasa yang sebenarnya dalam kehidupan moral kita. فما الذي يمكن أن نستفيده من منازل الوحي فيما يتعلق بأهداف الصيام؟ إن تأملا بسيطا بشأن ما ورد حول شهر رمضان المبارك يبين لنا أن لهذا الشهر موقعية خاصة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى بمعزل عن ما فيه. يعني شهر رمضان بحد ذاته هو شهر كريم وشريف فضله الله سبحانه وتعالى على أشهر السنة، وفي النهاية وصف هذا الشهر بأنه شهر الله سبحانه وتعالى. Jadi apa yang bisa kita manfaatkan dari wahyu yang terkait dari tujuan puasa? Apa tujuannya? Karena itulah renungkan sederhana, renungkan sebentar. Apa dari tujuan ayat-ayat wahyu ilahi yang diturunkan tentang puasa untuk umatnya? Apa yang diberikan tentang bulan Ramadan yang penuh berkah dan menunjukkan kepada Allah dan menunjukkan kepada kita bahwa bulan ini memiliki kedudukan dan status yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari apa yang ada di dalamnya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh murah hati dan mulia yang dianugerahkan oleh Tuhan. هناك روايات أو أدعية تبين أن الله فضل هذا الشهر وأوجب فيه الصيام. يعني الصيام كان لأجل تفضيل وتعظيم هذا الشهر.
فنحن نصومها هنا تعظيما لهذه المناسبة. أنا أعبر عنها أحيانا بالموسم العبادي. نحن نصوم تكريما وتعظيما لهذه الموقعية الزمنية الخاصة في السنة، وعلينا أن نتفكر ها هنا لماذا كان شهر رمضان معظما عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian, bagaimana kita untuk menyambut bulannya Allah? Pada suatu riwayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan hingga mewajibkan di bulan ini untuk berpuasa. Karena itulah sambutlah bulan tersebut dengan penuh gembira. Kenapa? Karena entar kita akan termasuk dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin Allahumma amin. Puasa tersebut ialah dalam rangka nikmat dari Allah dan memuliakan bulan tersebut. Karena itulah berpuasa juga termasuk untuk memuliakan dan mengagungkan Ramadan Karim. Karena mayoritas masyarakat banyak yang tidak menyukainya. Kenapa? Karena mereka masih belum paham agama. Karena itulah kita harus menyambutnya dengan gembira, senang, dan sebagainya. أيضا تأمل بسيط يبين لنا أن عظمة هذا الشهر لأن الله عز وجل جعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فإذا نحن نصوم تعظيما لشهر رمضان لأن فيه ليلة القدر، يعني نحن نصوم تعظيما لليلة القدر. Kemudian ada renungan sederhana yang menunjukkan terhadap kita bahwa kehebatan bulan Ramadan tersebut. Kenapa harus disambut? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalamnya, yakni di bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar, malam ketepatan yang lebih baik dari 1000 bulannya. Jadi jika Anda bersolat 1 rakaat maka insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000. Kemudian di dalamnya ada nuzul Quran. Kemudian ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ialah malam yang penuh hikmah, penuh berkah. Jika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah hidupnya akan berkah. Amin Allahumma amin. Karena itulah tidak jarang dari beberapa umat tidak mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar dan kapan itu akan terjadi. Jadi tidak ada orang yang tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW telah menyebutkan apa tanda-tandanya dan ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Karena itulah tidak sungkan-sungkan kita harus menyambut bulan Ramadan. Sebab kenapa? Karena bulan tersebut ialah bulannya umatnya Rasulullah SAW. هذا الصيام وهذه العبادة التي نقوم بها من أول الشهر تهدف إلى تهيئتنا وإعدادنا لاستقبال هذه الليلة ولإحيائها، لمعايشتها، لاستقبال الفيوضات التي يمكن أن تتنزل فيها. فلنتوقف قليلا عند هذا الهدف، ولا بأس أن نقول أننا نصوم لأجل ليلة القدر هذه، ليلة القدر التي بحسب الروايات والأحاديث العديدة لم تخلو منها الأرض أو الحياة على الأرض منذ أن وجد الإنسان على الأرض كان هناك ليلة القدر. Puasa dan ibadah yang kita lakukan sejak awal bulan, yakni bulan Ramadan hingga akhir, itu bertujuan untuk mempersiapkan kita untuk menerima malam Lailatul Qadar dan
Jangan hidupkan malam Lailatul Qadar untuk berbuat maksiat, berdoa yang tidak baik. Karena itulah di malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk berdoa yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, jangan melakukan pekerjaan yang buruk. Kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Insya Allah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menerima, yang tepat melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Amin. وكان بطبيعة الحال الأنبياء يتشرفون بهذه الليلة بإحيائها والوصول إليها. في بعض الروايات عندنا إدراك هذه الليلة المباركة، وهكذا كانت هذه الليلة تختفي وتظهر بحسب اتباع الناس لأنبيائهم ورسلهم، إلى أن جاء الإسلام ولأسباب ويعني عوامل مهمة جدا أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله عظمة هذه الليلة وجعلها أيضا لأمته بعد أن كانت هذه الأمة قد استعدت جيدا لاستقبال هذا الشهر والتعامل معه كما يريد الله سبحانه وتعالى. Sedangkan para nabi itu tersendiri ialah sangat memuliakan malam Lailatul Qadar, sehingga beliau menghidupkan di malam harinya ialah hanya untuk beribadah terhadap Allah, taqarrub terhadap Allah, dan bersilaturahim terhadap sesama manusia. Jadi tidak boleh ada pertengkaran terhadap sesama manusia. Di dalam suatu riwayat, apakah kita menyadari apa itu bulan yang penuh hikmah? Kemudian ada yang menjawab, inilah malam yang menghilang dan muncul menurut orang-orang pengikut Nabi dan Rasul mereka sampai Islam datang. Dan karena ada alasan dan faktor yang sangat penting, Rasulullah SAW menunjukkan keagungan di malam Lailatul Qadar dan menjadikan juga untuk umatnya, jika ada di setelah umat ini mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut bulan Ramadan, maka insya Allah akan termasuk dari orang-orang yang dirindukan surganya Allah. لقد أسس رسول الله صلى الله عليه وآله في المجتمع المسلم ما يجعل الناس يتقبلون هذه العبادة مهما كانت الظروف، وهذه من إنجازات هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله. المسلمون منذ قرون عديدة لا يتركون صيام هذا الشهر، يفتخرون بأنهم يصومون في هذا الشهر، يحبون هذا الشهر والصيام فيه، وهذه المسألة صدقوا جيدا أنها من إنجازات هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذا نحن هنا أمام هذه الفرصة العظيمة التي أشير في بعض الأدعية إلى أنها من خصائص هذه الأمة التي تبعت هذا النبي، أن الله أكرمها بأن عرفها على وقت هذا الشهر بعد أن كانت الأمم السابقة قد جهلته، وهذا ما هو واضح. نحن هنا لا نتفاخر على بقية الأمم، فلننظر إلى الأمم الأخرى لا نجد أنها تعرف عن شهر رمضان شيئا. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menegakkan di dalam masyarakat muslim apa yang membuat orang itu menyambut bulan ini. Apapun keadaannya harus kita sambut. Jadi kita harus senang dalam menyambut bulan Ramadan, yakni bulannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu prestasi Rasulullah SAW yang sangat besar. Semoga Allah memberkati Rasulullah SAW. Umat Islam selama berabad-abad tidak menghentikan puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena termasuk kewajiban yang telah diperintah oleh Rasul, dan juga termasuk bulannya Allah yang sangat dimuliakan, sehingga oleh Rasulullah dan oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk kita untuk berpuasa di bulan tersebut, karena bulan yang penuh kemuliaan. Mereka bangga berpuasa
Mereka mencintai bulan tersebut sekaligus berpuasa, dan hal ini sangat diyakini sebagai salah satu prestasi Rasulullah SAW, seperti adanya nuzulul Quran, adanya Lailatul Qadar, kemudian para malaikat turun di malam tersebut. Karena itulah disebut malam yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berkah, dan lain sebagainya.